Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita kembali dikumpulkan oleh Allah di dalam satu majelis. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini selalu mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini diturunkan oleh Allah segala ampunan-ampunannya untuk kita semua, serta kita diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, ilmu yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua hingga akhirat zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, malam ini kita akan membahas tentang keutamaan istighfar. Istighfar itu sebagaimana yang kita ketahui secara umum, yaitu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun atas segala dosa-dosa kita. Itu secara umum istighfar seperti itu, dan kita pasti sudah tahu semua. Istighfar yang umum, yang paling pendek, yaitu astaghfirullahalazim atau astaghfirullah cukup. Ada juga menambah astaghfirullahalazim. Ada juga yang setelah sholat itu agak panjang sedikit, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu yang umumnya biasa kita baca. Tetapi sebenarnya istighfar itu banyak modelnya, banyak macamnya, sebagaimana yang sudah dibaca oleh nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu. Nabi Adam beristighfar, Nabi Musa beristighfar, Nabi Sulaiman beristighfar, hampir para nabi beristighfar, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristighfar. Istighfar Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Istighfar. Istighfar Nabi Sulaiman, Rabbi firli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Istighfar para rasul, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu istighfar. Nah, padahal mereka itu, para nabi, para rasul itu dijamin oleh Allah mereka tidak berdosa, tidak ada kesalahan, dan kalau ada pun pasti diampuni oleh Allah. Tapi mereka masih beristighfar,
masih minta ampun kepada Allah, dan istighfarnya tadi macam-macam modelnya. Nah, di setiap istighfar yang mereka utarakan, setiap istighfar yang mereka baca, itu pasti ada sisipan lain, entah itu permohonan rahmat, entah itu minta rezeki, entah itu pengen diangkat derajatnya. Pasti ada sisipannya setelah istighfar yang mereka baca. Artinya apa? Istighfar itu selain berfungsi minta ampun kepada Allah, dia menjadi wasilah perantara. Istighfar itu menjadi perantara hajat-hajat, keinginan-keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Itu perantara, menjadi wasilah istighfar. Makanya para nabi ketika mereka minta diangkat derajat, istighfar dulu. Ketika mereka minta rahmat, istighfar dulu. Ketika mereka pokoknya ada hajat-hajat lain, ada satu masalah di kaumnya, istighfar dulu. Ini mencontohkan kepada kita bahwa kalau kita pun punya hajat, kalau kita punya keinginan kepada Allah, baca istighfar. Selain membersihkan dosa kita, kesalahan kita, istighfar tadi berfungsi mengabulkan hajat dan permohonan kita. Satu. Yang kedua, kapan waktu membacanya? Waktu membaca istighfar itu sebenarnya boleh bebas kapan aja, tidak terikat waktu. Tapi Allah mengisyaratkan di Al-Quran, misalnya dalam surah Ali Imran, kemudian surah Az-Zariyat, itu ada isyarat Allah bahwa beristighfar itu ada waktu tertentu yang mustajab, yang istimewa waktunya. Padahal secara umum boleh kapan saja. Misal Allah berfirman, wabil asharihum yastaghfirun, surah Az-Zariyat ayat 18. Dan beristighfarlah, kata Allah, wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur beristighfarlah. Ini syaratnya nih. Kapan waktunya? Di waktu sahur. Kapan waktu sahur itu? Kapan waktu sahur? Sebelum masuk waktu subuh. Kapan aja sebelum masuk waktu subuh. Yang paling afdol sahur itu kapan? Kita ini bersahur, ada yang jam 1, terbangun jam 1 nya bersahur. Lihat aja kena bulan puasa, mumpung terbangun jam 1 bersahuran, habis itu guring pulang kan, guring nih pulang pas ajan subuh hanya bangun. Ada juga yang bersahur jam 2, masing-masing. Itu waktu sahur juga. Tapi ada lagi waktu sahur yang paling afdol, paling utama, yaitu sesaat sebelum subuh masuk. Sesaat sebelum subuh masuk, artinya hendak, pokoknya sebelum imsak lah. Hendak imsak, pokoknya sebelum subuh, hendak imsak sebelum subuh, itu yang paling afdol sahur. Mendekati waktu subuh itu paling afdol sahur.
Cuman kita ini kan kadang-kadang takutan bila parak-parak subuh tuh, takutan kada cukup waktunya, sebab banyak benar makanannya nih sahur, hendak gancang, hendak banyak, karena amun sedikit waktunya kada cukup makannya. Nah itu kita, padahal afdol waktu sahur tuh parak subuh tuh afdol waktu sahur. Berarti wabil ashari hum yastaghfirun, dan beristighfar di waktu sahurnya itu yang paling afdolnya hendak subuh alias sebelum subuh. Terbangun sudah sebelum subuh, beristighfar di situ. Syukur-syukur kawat tahajud. Bila kada kawat tahajud berat, berduduk barang ditilam di wadah guring. Pokoknya bertahajud ini barat sudah ada kawat. Ya Allah ulun panguler nah bertahajud. Bapadah aja. Biar kada padah kita tahu ya Allah panguler. Beristighfar barang. Astagfirullah, astagfirullah 70 kali. Nah ini hitungannya, istighfarnya ada, waktunya ada, hitungannya berapa? Minimal 70 kali. Sab'ina marrah. Begitu Allah sebutkan dalam surah At-Taubah. Sab'ina marrah, 70 kali. Bahkan Nabi sendiri pun beristighfar paling sedikit 70 kali. Dalam riwayat lain beliau itu beristighfar 100 kali. Nah, jika minum obat, obatnya namanya istighfar, waktu meminumnya di waktu sahur, dosisnya paling sedikit 70. Lah, nama obatnya istighfar. Ini segala manfaat obat istighfar. Mampuni dosa iya, minta rezeki iya, minta diangkat derajat iya juga. Apalagi pokoknya minta hajat apa aja iya, obatnya satu, istighfar. Waktu minumnya waktu sahur, yang paling tepat sebelum subuh itu waktunya. Jumlahnya berapa dosisnya? 70 kali minimal, maksimal 100 atau boleh lebih dari itu, kada apa-apa. Nah ini kalau ingin hajat itu segera dikabul oleh Allah, jadi ada waktunya, ada jumlahnya. Tapi secara umum istighfar itu boleh dibaca berapa aja, boleh dibaca kapan saja, boleh. Nah, jadi ini keutamaan istighfar. Para nabi dahulu sudah mencontohkannya. Kita nih apa hajat? Banyak hajat kita. Jangan dikumpul-kumpulkan tuh, banyak hajat kita. Doa habis sembahyang panjang, doa banyak benar permintaan, banyak permintaan. Tapi sebenarnya dengan istighfar tadi, insya Allah kata Nabi, bila melazimkan istighfar dalam hadis Sahih Muslim dapat 3. 1, dihilangkan permasalahan hidupnya, dikeluarkan dari permasalahan hidup. Yang kedua, dikeluarkan dari kesempitan hidupnya. Yang ketiga, diberi rezeki dari yang tidak disangka-sangkanya. Ini yang di luar dugaan kita, ada rezeki. Padahal gaji sudah sekian, tapi ada aja tuh tambahan lainnya.
Ini rezeki yang kada disangka-sangka. Dengan apa caranya mendapatkan itu? Melazimkan istighfar. Nabi ini yang madahkan, selebihnya percaya padanya. Nah, kita lagi melazim, barang siapa yang melazimkan. Arti melazimkan itu selalu. Arti selalu itu kalau bahasa agamanya istiqomah. Nah, terus mun bayat 70 kali sehari itu setumat ya. Sekali duduk seapada 5 menit gitu selesai 70. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Setumat 5 menit selesai. Bila waktunya, ya tadi yang paling afdol waktu sahur sebelum subuh. Amun kada kawa bang bangun waktu sahur, ya di waktu yang lain boleh. Tapi bila ada hajat khusus, nah ini bila ada hajat khusus, hajatnya ini pokoknya penting benar, maka gunakan ini tadi, gunakan senjata ini tadi. Waktunya waktu sahur, dosisnya minimal 70. Bila ada hajat khusus, insya Allah pasti dikabul oleh Allah. Nah, ini itu keutamaan istighfar. Sama dengan tasbih. Sama tasbih itu. Tasbih itu apa? Subhanallah. Itu yang umum tasbihnya. Tapi membaca tasbihnya ada waktunya juga dan ada dosisnya juga. Sama. Tasbih fungsinya selain memuji Allah, sama kayak istighfar tadi, bisa mengabulkan hajat-hajat kita. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah memuji Tuhanmu, wastaghfir, dan mohon ampunlah kepada Tuhan. Ada dua nih perintahnya, tasbih dan istighfar. Ini dua ini senjata nih kita. Tasbih sudah pernah ulun sampaikan keutamaannya. Nah, tasbih itu waktu, ini ada waktunya. Waktu membacanya kalau tasbih sore dan pagi. Sore habis asar, pagi habis subuh. Nah, itu tasbih. Beda dan istighfar tadi. Walaupun secara umum boleh kapan aja, tapi bila ada hajat khusus, maka tasbihnya dibaca sore habis asar, pagi habis subuh. Berapa dosisnya? 100 kali. Itu bila tasbih. Tasbihnya kayak apa? Bisa subhanallah, atau bisa subhanallah wa bihamdi, atau bisa subhanallahil azim. Boleh. Makanya Nabi dahulu, termasuk Nabi kita Muhammad, itu tasbih juga tidak ketinggalan. Namun kita kan biasa setiap habis sembahyang tasbihnya 33 kali itu kita baca kan, subhanallah, subhanallah, subhanallah 33. Lalu apa disambung apa? Alhamdulillah 33. Habis itu Allahu Akbar 33. Itu pun ada manfaatnya, ada fadilahnya yang kita baca. Apa fadilahnya? Menghapus dosa-dosa, walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan. Ajar Nabi. Padahal yang dibaca tasbih, tapi bisa menghapus dosa. Sebaliknya istighfar tadi, minta hapus dosa, bisa mengabulkan hajat. Jadi memiliki keutamaan, dikir-dikir. Nah, ulun ada ditakoni orang, ada ditanya,
pian itu tarekatnya apa? Orang ini betakon. Tarekat pian apa? Qadiriyah kah? Sadiliyah kah? Naqsabandi kah? Samaniyah kah? Apalagi Idrisiyah kah? Ditakon nih, tarekat pian apa? Dipikir orang nih, ini yang keliru orang nih. Dipikirnya tarekat tuh itu. Tarekat itu bila sudah masuk Qadiriyah baru orang itu bertarekat. Tarekat itu bila sudah masuk Sadiliyah baru orang itu bertarekat. Bila sudah masuk Samaniyah baru bertarekat. Padahal bukan. Bila sudah dibaiat baru bertarekat. Karena bila sudah ditalqin baru bertarekat. Ada orang pian tarekat apa? Oh, ulun belum bertarekat, ulun belum dibaiat, ulun belum ditalqin guru ulun, belum ditalqin guru anu. Jadi ulun kada ada bisi tarekat. Ini pengetahuan yang salah. Pengetahuan yang keliru. Kata Imam Al-Ghazali, tarekat itu satu, yaitu orang yang belajar dan mengajar. Itu tarekat yang paling top. Kalau tarekat Qadiriyah, Sadiliyah, Samaniyah itu tarekat zikir. Tarekat zikir. Tapi ada tarekat yang paling top, paling kelas utama, yaitu belajar dan mengajar. Itu tarekat. Kayak kita ini tarekat. Jadi jangan disambat atau disebut belum bertarekat. Kita ini sudah bertarekat, istiqomah hadir di majelis ilmu, itu tarekat. Itu jalan. Tarekat itu kan jalan. Arti jalan apa? Jalan mendekatkan diri kepada Allah. Lewat apa? Lewat majelis ilmu. Ini tarekat paling top. Apalagi majelis itu belajar dan mengajarkan Al-Quran. Paling top gitu. Kalah tarekat yang lain. Kenapa? Nabi yang madahkan. Man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu, kata Nabi, yang the best, paling top, yaitu yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu tarekat paling top. Makanya ulun bila ditakoni pian tarekatnya apa, ulun tahu aja. Ya ini Bang tarekat kita. Sudah. Belajar dan mengajar. Apalagi yang kita belajar ini Al-Quran, dah top. Jadi kita jangan minder bila ada orang, oh belum bertarekat, jangan minder. Nah ini yang belum sampaikan malam ini.